Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bagi segar, kembali lagi bersama kita Kelas Segar, wadah bagi anak-anak pecinta literasi SMA Negeri 9 Garut. Bersama saya, Selin Riani. Kita di sini kedatangan tamu spesial nih dari Duta Baca Pelajar Kabupaten Garut tahun 2024, yakni Asifah Rahma Aulia Sarif dan Mufli Samanufi. Kita bakal ngobrol santai nih bareng mereka terkait isu literasi yang bahkan semua orang gak sadar atau bahkan kamu juga gak tahu. Makanya tonton sampai habis. Oke, di sini kita sudah kedatangan tamu dari Duta Baca Pelajar Kabupaten Garut tahun 2024. Mungkin Akang Teteh boleh memperkenalkan dirinya terlebih dulu. Perkenalkan, nama saya Mufli Samanufi. Saya dari SMA Negeri 9 Garut. Perkenalkan, nama saya Asifah Rahma Aulia Sarif. Saya juga dari SMA Negeri 9 Garut. Oke, jadi udah kenal ya teman-teman. Kalau boleh tahu, ceritain dong gimana sih perjalanan singkat kalian setelah menjadi duta? Pastinya kalau aku sendiri banyak sekali pengalaman yang didapat. Karena kan menjadi seorang duta itu tidak hanya kita kayak pakai selempang, tapi ada tugas yang harus kita menjadi tanggung jawab kita lah istilahnya. Dan pastinya ketemu banyak teman-teman baru, terus juga bisa belajar sambil berjalan juga, itu yang paling penting. Karena aku sendiri kan kayak masih pemula, dan aku sendiri masih ada di level segini, tapi orang-orang di seumuran aku sudah banyak yang di level segini. Jadi makanya aku juga sambil berjalan, sambil belajar. Wah, perjalanan singkat saya sebagai duta ya. Awalnya tuh saya itu tidak suka membaca gitu, tapi pengen jadi duta baca gitu kan, sangat aneh ya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gitu, saya mulai sadar gitu bahwa membaca itu penting gitu. Juga masa sih seorang duta baca nggak bisa baca gitu. Jadi saya berinisiatif lah untuk sedikit-sedikit belajar untuk membaca gitu. Juga pas sudah jadi duta baca ya, yang saya rasakan adalah saya mengenal banyak orang hebat gitu. Juga saya tidak bisa melihat orang gitu dari tidak bisa menilai orang dari penampilannya saja gitu. Bahkan ada yang menurut saya ya, ini tuh penampilannya biasa aja nih, tapi ternyata dia itu sangat hebat banget gitu. Dia itu sampai juara 1 loh gitu. Jadi banyak banget pengalaman, relasi yang saya dapatkan. Menurut Akang Teteh nih, literasi itu seperti apa sih? Menurut pendapat saya, literasi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam membaca, menulis, berhitung, dan lain-lain, yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu singkatnya. Betul, menurut saya sendiri juga sebenarnya literasi itu kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Terutama selain memecahkan masalah itu ada mengkritisi suatu masalah. Kali sebelum kita memecahkan satu masalah, kita perlu untuk mengkritisi atau kayak mengetahui kalau masalah ini tuh terjadinya karena apa, lalu juga yang disebabkan oleh permasalahan itu apa. Dan memang kayak seperti kamu Fli tadi bilang, kalau literasi ini bertujuan memiliki tujuan lah gitu. Isu literasi apa sih yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah saat ini? Pastinya karena sekarang kan sudah di era digitalisasi ya, yang harus menjadi perhatian utama oleh pemerintah adalah literasi digital. Mengapa sih literasi digital? Sebetulnya digitalisasi ini membawa dua dampak. Yang pertama dampak positif dan juga dampak negatifnya. Tapi yang paling banyak dirasakan adalah dampak negatif, di mana banyak sekali tersebar hoax di masyarakat Indonesia yang tanpa disadari mereka itu mudah termakan oleh hoax tersebut. Jadinya yang mengakibatkan ya banyak sekali konflik di antara masyarakat. Bahkan masyarakat Indonesia tuh cenderung menghakimi tapi tanpa berpikir terlebih dahulu. Dan itu tuh yang dampak yang dirasakannya sangat fatal, di mana kayak kemampuan mereka dalam mengkritisi suatu masalah tuh sangat diperlukan. Tapi di sini pemerintah seakan abai terhadap hal tersebut. Nah, tapi di sini sempat menjadi masalah ketika Kemdikbudristek yang memang dibilang sudah melaksanakan digitalisasi, tapi pada kenyataannya digitalisasi tersebut masih sangat kurang, bahkan menjadi bahan perdebatan ketika satu sidang yang dipaparkan oleh seorang anggota DPR RI. Beliau adalah Pak Ferdiansyah. Pak Ferdiansyah ini berpendapat kalau digitalisasi yang dilakukan oleh Kemdikbudristek itu
adanya tuh fiktif. Jadi kayak Chemical Ristek punya followers banyak di Instagram, tapi hanya dapat menjangkau sedikit dari followers tersebut, sebagian kecil dari followers tersebut. Jadinya ya dengan adanya bukti konkret tersebut, berarti pemerintah itu masih belum memperhatikan yang namanya literasi digital. Ya benar banget, menurut aku juga gitu. Misalnya kalau ada berita nih, apalagi yang sedang viral gitu, menurut saya pemerintah juga itu harus menyediakan gitu informasi yang memang benar-benar nyata atau akurat, sehingga masyarakat tidak terus-terusan menerima berita hoax gitu. Jadi Betul. Karena memang kan sekarang masyarakat Indonesia itu sangat mudah oleh dimakan hoax ya. Hoax juga masih banyak bertebaran. Itu bukti nyata dari pemerintah itu masih abai terhadap literasi digital di Indonesia. juga gitu, masyarakat Indonesia ini adalah salah satu dampak dari minimnya literasi masyarakat Indonesia yang semena-mena itu menerima berita tanpa mencari tahu gitu kebenaran dari berita tersebut. Bagaimana sih cara kalian meningkatkan minat baca dan cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan minat baca di kalangan saat ini? Kalau menurut saya gitu, cara untuk meningkatkan minat baca di masyarakat yaitu adalah dengan membuat review buku gitu. Karena sesuai dengan teman saya bicarakan gitu, seseorang akan membaca saat dirinya merasa perlu untuk membaca gitu. Jadi ketika kita mereview buku, suatu buku misalkan buku self improvement gitu, jadi teman-teman yang membaca itu tahu gitu bahwa buku ini tuh tujuannya untuk ini loh gitu. Itu membuat masyarakat menjadi tertarik gitu untuk membaca gitu. Saya sebagai seorang duta baca juga pastinya tidak akan sembarangan untuk memilih buku yang akan saya baca, karena buku itu akan menjadi istilahnya kayak mindset yang akan kita kedepannya. Makanya yang pertama, tips dari saya adalah memilih genre buku yang memang kalian suka. Karena pada dasarnya apapun dimulai itu karena kalian suka, karena lama-lama bisa itu karena terbiasa. Dan salah satunya diawali dengan rasa suka. Dan saya juga awalnya nggak suka baca buku, tapi karena lama-kelamaan membaca buku yang memang menurut saya ini menarik dan saya suka, akhirnya saya menjadi tertarik dan selalu membaca buku. Dan yang kedua adalah tentukan kalau kalian sehabis membaca buku ini kalian mau ngapain sih, terus juga kayak hikmah dari membaca buku ini tuh apa sih. Itu sih kalau menurut saya. Benar banget ya, sesuai dengan yang juga siap katakan gitu, kamu hanya perlu satu buku untuk mencintai buku lainnya. Berdasarkan pengamatan kalian nih, bagaimana sih kunjungan perpustakaan di sekolah kita? Ya kalau menurut saya pribadi gitu, kalau untuk beberapa orang memang banyak itu yang ke perpus, tapi kebanyakan gitu dari mereka ke perpus hanya untuk bermain game online. Karena di perpustakaan kita itu disediakan wifi gitu. Seperti yang kita tahu itu yang bertujuan, wifi itu bertujuan untuk siswa yang ingin belajar di YouTube ataupun platform lainnya gitu. Tapi siswa yang ada di sekolah kita malah menggunakannya untuk bermain game online ataupun seperti itu. Betul, saya juga setuju sekali dengan Kang Mufti, karena memang di perpustakaan kita itu menyediakan wifi gratis untuk siswa, tapi pengalokasian dari wifi tersebut malah melenceng, sehingga wifi yang seharusnya digunakan untuk siswa belajar mencari referensi dalam pembelajaran malah digunakan untuk game online, atau bahkan ada yang sampai buka situs yang memang seharusnya tidak dibuka atau situs dewasa, sehingga dari permasalahan tersebut bahwa pengalokasian dari wifi yang seharusnya jadi siswa untuk belajar ini malah menjadi hal yang memang negatif lah istilahnya untuk siswa. Selain itu juga kebanyakan yang kumpul di perpus itu hanya untuk kayak cerita-cerita aja, ngobrol sama teman-temannya, padahal kalau di perpus kan kita bertujuan untuk membaca, atau kita juga bisa belajar di perpus karena memang banyak sekali sumber-sumber buku yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk dalam pembelajaran. Menurut Akang Teteh nih, bagaimana sih membaca dapat membangun mindset atau cara berpikir seseorang ke depannya? Karena kalau menurut saya sendiri nih ya, membaca buku itu dapat membuat kita tuh kayak mindset kita tuh ke depannya mau ngapain sih. Kayak buku sekarang, satu buku yang sekarang kita baca itu bisa menjadi mindset kita ke depannya. Bagaimana kita dalam menyelesaikan masalah, atau juga kayak kita tuh menghadapi kehidupan sehari-hari itu kayak gimana. Karena memang semisal kayak kita baca buku self improvement, artinya kita mau nih kayak isi dari buku ini tuh kita implementasiin di kehidupan nyata, dan memang itu tuh
kayak bisa membangun mindset kita ke depannya. Kalau misal kayak kita cuman scroll TikTok nggak jelas tanpa adanya kayak memang topik-topik yang memang seharusnya dibahas bisa lebih bermanfaat buat kita, itu tuh nggak akan ada manfaatnya sama sekali, cuman hiburan semata yang memang kayak nanti bakal hilang. Tapi dengan kita membaca buku, banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Pertama adalah mindset kita yang memang semakin lama semakin terasa, lalu kemampuan dalam berpikir kritis dan lain sebagainya. Nah, benar banget, aku setuju banget dengan Kak Syifa ini gitu. Hal yang aku rasain gitu, yang aku sebelumnya gak suka baca buku gitu, dan sekarang menjadi suka gitu dengan buku gitu. Hal yang pertama aku rasain gitu setelah aku membaca buku adalah aku mendapatkan banyak sekali ilmu yang aku tidak dapat dari sekolah gitu. Banyak banget gitu. Seperti satu buku yang sudah saya baca, yaitu Bad or Good Habit gitu. Saya di situ belajar gitu bahwa saya harus menata waktu dengan baik gitu, karena menurut buku tersebut gitu, kebiasaan kita sekarang gitu menentukan masa depan kita nanti, dan itu tidak dipelajari di sekolah kan. Iya, betul sekali. Pesan apa sih yang mau Akang Teteh sampaikan ke masyarakat, khususnya di kalangan remaja saat ini? Untuk teman-teman aku di luar sana, aku berpesan jangan pernah takut untuk mencoba. Daripada kalian mati penasaran, lebih baik kalian gagal karena kalian pernah mencoba. Dan juga mulai saat ini coba-coba deh kalian baca sedikit-sedikit baca buku, cari nih genre buku favorit kalian, karena memang seperti apa yang udah aku katakan tadi, ketika kita menyukai buku yang lain, awalnya kita menyukai satu buku dulu kan, dan maka dari itu coba deh kalian sedikit-sedikit coba baca buku. Nggak apa-apa, gak harus buku yang tebal, gak harus banget buku yang tebal, gak apa-apa, mulai dulu dari buku yang memang semisal 50 halaman, 100 halaman. Itu malah bagus banget loh, kebiasaan kecil yang memang insya Allah akan menjadi kebiasaan baik di masa depan. Pesan yang aku mau sampaikan ke masyarakat adalah sama seperti Kak Syifa gitu, kalian jangan takut untuk mencoba gitu. Kita itu masih muda gitu ya, masih punya banyak waktu gitu. Gunain waktu kita sebaik mungkin. Alangkah baiknya kita itu membaca buku gitu. Juga nggak perlu buku yang misalkan pelajaran, buku self improvement gitu. Kalian bisa mulai dari membaca buku komik gitu, ataupun buku novel gitu. Ya, betul, karena manfaatkan waktu muda sebaik mungkin daripada nanti kita harus berjuang di masa tua kita yang seharusnya kita fokus untuk beribadah, fokus untuk istirahat, menikmati hidup, tapi kita malah memperjuangkan kayak mencari nafkah atau mungkin dan lain sebagainya. Jadi lebih baik kita siksa diri kita di masa muda daripada kita harus menyiksa diri kita di masa tua. Seperti yang teman aku katakan, seseorang akan membaca gitu ketika mereka merasa bahwa membaca itu sangat penting gitu, dan itu dirasakan oleh saya sendiri gitu. Saya dulu tuh pengen banget gitu bisa public speaking, dan salah satu jalan untuk saya bisa public speaking adalah dengan membaca, karena dengan membaca kita bisa memperbanyak kata gitu. Betul. Jadi jangan takut untuk membaca, mencoba membaca. Wah, ilmunya sangat bermanfaat sekali ya Wargi Segar. Katanya, kita jangan takut untuk membaca. Mulailah dari satu buku, maka kamu akan jatuh cinta pada buku lainnya. Jangan lupa untuk selalu terus pantengin Was Segar di Instagram dan YouTube kita. Hatur nuhun dan salam literasi.